polling masih dibuka ya untuk yang belum mengisi. Ada sekitar 10 orang lagi yang belum mengisi. Kami tunggu sehingga acaranya bisa kita mulai. Ya, tampaknya pollingnya sudah cukup untuk pengisiannya. Kita akan end pollingnya dulu ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengisi polling. Baik, kita akan mulai sesi di sore ini terkait dengan pembaruan MyBiz baru. Jadi sebelumnya bernama Korpas Tracking Tool, nanti kedepannya akan berubah nama menjadi MyBiz baru. Jadi sahabat MW jangan khawatir terkait dengan perubahan ini. Nantinya jangan bingung karena yang berubah itu akan menjadi lebih baik ya secara tampilannya dan secara fitur-fiturnya akan lebih banyak. Baik, sore ini kita akan membahas apa aja. Yang pertama yaitu agenda. Agendanya yaitu pertama dashboard kinerja tahunan. Ini merupakan tools baru, tampilan baru yang nantinya rekan-rekan dan sahabat MB bisa langsung lihat dan akses. Dan yang kedua terkait dengan bisnis selector. Yang ketiga High Award Tracking (HAT), Global Award Tracking, Global Award Recognition (GAR). Yang keempat Founder Achievement Award (FAA). Yang kelima laporan ILB (International Leadership Bonus). Lalu info penting, pada tanggal 16 Juli 2024, MyBiz akan dikonsolidasi dengan Core Plus Tracking Tool dan menjadi MyBiz baru. Nah, nanti namanya akan berubah ya, tidak ada lagi Core Plus Tracking Tool, dan MyBiz yang lama juga nanti akan di-commission, sehingga akan ada namanya MyBiz baru, yaitu udah penggabungan dari kedua tools tersebut. Oke, nah selanjutnya beberapa fitur dari MyBiz lama akan tersedia di MyBiz baru, yaitu sebelumnya bernama Core Plus Tracking Tool. Nah, dari ilustrasi di sebelah kanan ini merupakan fitur-fitur di MyBiz baru. Apa saja fitur-fiturnya? Dari sebelah kiri bagian atas, yaitu kinerja. Kinerja bulanan, kinerja tahunan, rincian performa bonus, dan pendapatan bisnis saya. Jadi, sahabat MW bisa langsung melihat kinerjanya melalui fitur terbaru nantinya. Yang selanjutnya di sebelah kanan berwarna orange, ini merupakan insentif bulanan. Jadi sahabat MW langsung bisa melihat dan bisa memantaunya untuk pendapatan Pattern Bronze, BFI, RBFI, BBI, dan RBBI-nya. Selanjutnya, di sebelah kiri bagian bawah yang berwarna abu, yaitu adalah informasi grup, daftar pelanggan prioritas, garis sponsorisasi, LOS, LOS, Emerald, dan Diamond, laporan untuk tindak lanjut, watchlist, dan pelacakan grup bronze. Selanjutnya dari sebelah kanan bagian bawah, yaitu insentif tahunan. Jadi nanti langsung bisa dilihat juga oleh sahabat MW untuk pencapaian PQ-nya, FQ, TTCI, HAT, GAR, dan FAA. Baik, untuk selanjutnya di slide berikutnya, apa keuntungan menggunakan MyBiz baru? Yaitu yang sebelumnya bernama Corpus Tracking Tool ya. Yang pertama, yaitu lebih praktis dan mudah dipahami karena hanya membutuhkan satu tool saja untuk menggunakan fitur-fiturnya. Selanjutnya, memberikan insight dan KPI disesuaikan dengan tingkat EBO yang sejalan dengan perkembangan bisnisnya. Yang ketiga, memungkinkan semua EBO untuk melihat insentif dan tren bulanan melalui ilustrasi grafis. Jadi, nanti di fitur baru sudah dilengkapi grafis yang bisa memudahkan untuk pelacakan secara tren maupun kondisi terkininya ya, jadi langsung bisa dipantau. Lalu, fitur-fitur MyBiz baru di Core Plus Tracking Tool ini ya, nantinya akan berubah dan namanya jadi MyBiz baru. Itu fiturnya apa aja nih untuk Platinum dan Platinum ke atas ya. Yang pertama, untuk Platinum ke atas sudah bisa melihat dashboard kinerja tahunannya, lalu bisnis sektornya, selanjutnya HAT dan GAR, selanjutnya FAA, dan laporan ILB-nya. Gitu. Nah, deskripsi fitur-fitur MyBiz baru merupakan apa saja ya di dalamnya. Yang pertama, dashboard kinerja tahunan. Nah, dari sini, di dashboard tersebut kita bisa melihat dan melacak bonus tahunan yang didapatkan. Selanjutnya, bisnis selektor, yaitu membantu EBO melacak perkembangan bonus dengan mudah di market yang dipilih.
Jadi nanti sahabat MW bisa melihat nih marketnya, apakah dari Indonesia, dari Malaysia, Singapura, dengan mudah nanti tinggal langsung listnya nanti dicentang aja. Atau nanti kita langsung lihat di combo box-nya, gitu diubah. Oke, selanjutnya High Award Tracking, HAT, dan Global Award Recognition, GAR. Di sini, HAT atau High Award Tracking adalah sebuah fitur untuk membantu EBO melacak tingkat award dan melacak kaki di dalam market maupun internasional yang memenuhi persyaratan. Fitur GAR adalah sebuah fitur untuk melacak pencapaian kondisi seluruh bisnis yang Anda miliki. Yang selanjutnya, Founder Achievement Award, yaitu FAA, yaitu Founder Achievement Award adalah fitur untuk membantu EBO melacak pencapaian dari kondisi yang sudah ditentukan. Laporan ILB, International Leadership Bonus, yaitu melacak bonus per bulan dari setiap market. Oke, nah untuk selanjutnya informasi akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Wino. Wino, apakah sudah siap? Halo, ya sudah siap. Oke, baik. Silakan, Wino. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan coba menjelaskan untuk kinerja tahunan dan bagaimana cara melacak uh, di MyBiz baru. Saya akan coba share screen-nya. Oke, baik. Untuk kinerja tahunan, cara mengaksesnya adalah melalui mw.id. Kemudian sahabat MW bisa klik di kiri atas, kemudian pilih pusat bisnis, dan ada Core Plus Tracking Tool. Di sini nantinya di tanggal 16 Juli akan berubah menjadi MyBiz baru dalam kurung Core Plus Tracking Tool. Nanti sahabat MW ketika mengklik gambar ini akan diarahkan dengan tampilan sebagai berikut. Ketika kan ada dashboard tahunan. Nah, sahabat MW bisa memilih klik di sini di atas ada bulanan dan tahunan. Kemudian kalau sahabat MW juga bisa mengklik dari kiri atas. Nah, di sini tuh ada apa aja? Di sini ada GPV tahunan, RPV tahunan, kemudian ada total volume bisnis dan RPV tahunan. Kemudian di dashboard kinerja tahunan juga ada perincian bonus tahunan seperti personal group growth atau PQ dan FQ. Kemudian ada TTCI-nya. Kemudian ada pelacakan untuk PIN saat ini atau kondisi sahabat MW saat ini tuh berada di PIN apa. Kemudian juga ada PIN tertinggi yang sudah pernah sahabat MW capai. Kemudian ada PQ dengan total berapa banyak PQ yang sudah didapatkan. Nah, kalau untuk datanya ini tuh real time atau tidak? Ya, di sini sahabat MW bisa melihat secara real time atau dengan dalam waktu sebenarnya. Kemudian ada contohnya seperti bagaimana cara melihat GPV dan PPV tahunan. Di sini sahabat MW bisa ketika diklik dashboard tahunan di sini ada tampilannya. Kemudian bagaimana cara melacak insentif PQ dan informasi PIN saat ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Sahabat MW bisa melihat di kedua sisinya. Oke, untuk kinerja tahunan nanti saya akan coba live demo. Dan di sini ada bisnis selector. Di bisnis selector ini sebenarnya masih sedikit berbeda dari MyBiz yang lama. Contohnya kalau untuk tampilan lama di sisi kiri ini di sisi kiri ini adalah MyBiz lama. Bisa dilihat dari market yang sudah yang ada di sahabat MW. Kemudian untuk tampilan baru, sahabat MW bisa sahabat MW bisa mengklik dari tanda panah ke bawah, kemudian bisa memilih market yang sahabat MW ingin pilih.
Di sini tujuan untuk bisnis selector dikonsolidasi dengan Core Plus Tracking Tool adalah ketika sahabat MW memilih market yang dipilih, bisa melacak Core Plus insentif yang di setiap market yang mau sahabat MW pilih. Oke, untuk selanjutnya di sini ada bagaimana cara menampilkan market lain di MyBiz. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan ada di tanda panah ke bawah ini. Kemudian bagaimana cara melihat bonus di market lain yang sudah saya sampaikan sebelumnya ada di ketika sahabat MW mengklik atau memilih salah satu market yang sahabat MW ingin pilih, kemudian diklik set. Kemudian untuk laporan ILB atau International Leadership Bonus, untuk tampilan lamanya bisa kita lihat perbandingannya. Di sini ada dilacak setiap bulan, dilacak bonus tahunan yang dengan grafis secara bulanan, dengan tren yang bulanan. Jadi ketika kalau yang sebelumnya di MyBiz lama itu tidak ada grafiknya, di MyBiz baru ada grafik ketika sahabat MW memilih laporan ILB, kemudian grafik ini akan disesuaikan dengan bonus yang diterima oleh sahabat MW dan di detail sampai dengan per bulannya. Kemudian ketika sahabat MW mengklik dari salah satu bulannya, tampilannya akan berubah ke sisi kanannya yang lebih detail. Di sini ada informasi rekening atau perincian pembayaran ILB per market, dan sahabat MW juga bisa memilih periodenya. Kalau di sini ada PY24, di sini ketika diklik misalkan bulan Maret atau bulan Oktober, nah sahabat MW ini pas diklik ini bisa langsung memilih bulan yang ingin sahabat MW lacak. Dan ini juga sama, datanya disesuaikan dengan waktu yang sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya di sini bagaimana cara melihat laporan ILB? Laporan ILB itu bisa diakses di pendapatan bisnis saya. Kemudian sahabat MW itu bisa mengklik laporan ILB dan kemudian akan tergenerate atau akan ditampilkan sesuai dengan bulannya. Kemudian bagaimana cara melihat rincian laporan ILB? Nah, rincian ILB itu bisa diklik angka di bulan Maretnya, kemudian akan tampil di sisi kanan. Sahabat MW, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di chat Q&A. Nanti akan saya coba jawab di akhir sesi. Oke, untuk selanjutnya ada HAT dan GAR dan FAA. Bagaimana cara mengaksesnya? Mengaksesnya sama, yaitu melalui mw.id, kemudian pilih pusat bisnis dan pilih Core Plus Tracking Tool. Setelah diklik, nanti sahabat MW bisa klik di kiri atas dan ada di insentif tahunan. Di sini ada HAT, GAR, dan FAA. Setelah diklik, nah apa sih tampilannya gitu kan? Tampilan lamanya HAT itu bisa dilihat di sisi kiri. Kemudian untuk tampilan barunya masih sama, tapi yang berbeda adalah dari sisi visualnya. Di sini kalau yang dulu sahabat MW ingin melihat HAT dan kemudian ingin melihat Core Plus Insentif ada di dua tools yang berbeda, ini bisa dilihat dalam satu yang berbeda. Dari satu tools yang sama, yaitu MyBiz baru atau Core Plus Ring Tool. Kemudian untuk tampilan GAR juga masih sama, bedanya adalah visualnya saja, dan untuk fungsinya juga masih sama seperti MyBiz lama. Dan yang terakhir adalah FAA. Untuk tampilan lamanya seperti yang di sisi kiri. Kemudian untuk tampilan baru yang ada di MyBiz baru masih sama. Untuk
sisi visualnya hanya disesuaikan dengan core class. Kemudian ada detailnya, yaitu proyeksi perhitungan bonus. Di sini juga masih ada. Kemudian proyeksi pembayaran bonus FAA dalam IDR juga masih ada. Oke. Untuk selanjutnya saya akan coba live demo, tapi sebelum itu saya akan kembalikan ke Fauzan. Mas Fauzan, boleh silakan. Terima kasih banyak Mas Wino atas penjelasannya informasi terkait dengan MyBiz baru ya. Jadi nanti sahabat MW bisa mengaksesnya sejak tanggal 16 Juli. Jadi nanti ada perubahan nama tersebut, jangan sampai khawatir ya, karena perubahan namanya hanya berupa Korplas dari sebelumnya Korplas Tracking itu menjadi MyBiz baru. Oke, nah secara fitur-fitur tadi yang sudah disampaikan sudah sangat baik ya, karena nantinya sahabat MW bisa mengaksesnya di satu tempat saja. Jadi tidak perlu bolak-balik ke dua tempat yang berbeda. Oke, nah jika nanti selama proses demo ataupun dari sesi tadi ada pertanyaan, silahkan masukkan ke kolom Q&A ya. Nanti kita akan bacakan di sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Oke, sudah ready, Mas Wino? Oke, mohon menunggu sebentar ya. Ya, silakan Mas Wino untuk melanjutkan sesi demonya. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Oke, sahabat MW, berikut ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengakses untuk dashboard kinerja tahunan. Jadi ketika nanti sahabat MW sudah di mw.id memilih Forecast itu, nanti tampilannya yang pertama kali tiba adalah seperti yang saya tampilkan saat ini. Saya coba zoom sedikit. Kemudian bagaimana cara mengakses dashboard kinerja tahunan? Dari sisi kiri, kemudian ada uh, sorry, dari sisi kiri bisa, tapi lebih cepatnya ada di dashboard tahunan. Nanti langsung diklik saja. Oke. Dari dashboard kinerja tahunan bisa kita lihat di sini ada periodenya. Kalau kita kecilkan, nanti ini ada periode yang akan dipilih, mau dari PY 2022, 2023, atau 2024. Kalau di sini saya akan coba di periode PY 2024, kemudian saya pilih set. Oh iya, ngomong-ngomong di sini saya menggunakan akun dummy karena untuk testing ya. Oke, jadi misalkan di sini ada matriks penting. Matriks penting ini maksimal 6. Jadi ketika sahabat MW mencoba buka dari handphone, nah di sini tuh kalau kita terapkan, nantinya kan akan panjang ke bawah. Tapi ketika di sini tuh kita bisa mengurangi. Contohnya saya pilih 3, kemudian yang akan tampil adalah 3. Jadi sahabat MW kalau mau scroll ke bawah, jadi lebih cukup mudah. Kemudian di sini juga ada perincian bonus tahunan. Di sini nantinya ketika sahabat MW memenuhi kualifikasinya untuk PQ, FQ, TTCI, di sini akan tampil nominal yang sahabat MW terima. Kemudian di sini ada pelacakan kaki HT. Di dalam in market itu adalah market kita di lokal dan internasional. Kemudian ada totalnya tuh udah berapa. Kemudian ada pelacakan GAR. Nantinya kalau ketika status Founders Diamond ini sudah terverifikasi akan berubah warna menjadi hijau. Tapi saat ini karena masih belum, masih dalam proses on track, maka akan tampilnya berwarna biru. Saya zoom sedikit.
dan dengan tulisannya terlacak. Begitu. Kemudian di sini ada pelacakan insentif tahunan juga. Dari PQ-nya, garis dasarnya itu berapa banyak yang PQ, kemudian ada FQ, kemudian ada tracking FAA. Jadi saat ini kalau status DBR-nya masih belum, dia akan silang berwarna abu-abu. Nantinya ketika sudah terverifikasi atau sudah terlacak dan oke, akan berubah warna menjadi hijau. Kemudian di sini yang seperti sudah saya sampaikan, datanya menggunakan dalam waktu yang real time atau waktu yang sebenarnya. Oke. Kemudian bagaimana cara untuk membuka bisnis selektor? Bisnis selektor itu ada di kiri atas. Kemudian di sini, karena ini saya akan coba zoom out sedikit. Nah, di sini. Di sini nantinya ketika diklik, pilih set, nantinya akan disesuaikan dengan market yang dipilih. Tapi karena ini akunnya dummy, dan ketika klik akan error, jadi untuk saat ini saya masih belum. Tapi kalau seandainya sahabat MW ingin mencoba, nantinya akan ada seperti ini tampilannya. Oke, untuk berikutnya yaitu ada bagaimana cara mengakses HT, GAR, dan FAA. Sebelumnya saya coba untuk laporan ILB dulu ya, karena laporan ILB itu ada di pendapatan bisnis saya. Kalau di pendapatan bisnis saya ini bisa diaksesnya melalui, saya zoom lagi, kemudian pilih laporan ILB. Nah, ya. Nah, laporan ILB itu bisa karena ini masih dalam US dollar. Sebentar, saya coba, oke, Indonesia. Saya coba klik salah satunya. Di sini akan langsung tergenerate untuk laporan ILB yang sahabat MW ingin, yang sahabat MW terima. Dan bagaimana dengan perincian pembayaran ILB per marketnya. Mohon ditunggu. Oke. Nah, ini di sini tuh ada ringkasannya. Saya coba zoom lagi. Oke, ringkasan jumlah total dari semua penerima. Nah, ini menggunakan mata uang apa, kemudian ada alamatnya, perincian pembayaran ILB per marketnya, kemudian tanggalnya berapa, di negara mana, seperti itu. Ada generatornya juga. Dan ini disesuaikan dengan waktu yang sebenarnya datanya. Dan kita juga bisa memilih periodenya melalui per bulannya sampai dengan Juli 2024 ataupun September 2023. Kemudian kalau sahabat MW ingin melihat ketika ingin Maret, oke lah, nanti sahabat MW bisa langsung klik set. Oke, untuk pendapatan bisnis saya dan laporan ILB sampai sini. Kemudian bagaimana cara melacak untuk HAT, GAR, dan FAA. Saya akan menunjukkan stepnya. Stepnya itu ada di grup, insentif tahunan. Ketika kiri atas, kemudian pilih insentif tahunan, dan pilih HAT atau GAR. Ketika diklik, di sini untuk tampilannya masih sama, dan informasinya juga masih sama seperti MyBiz yang lama. Nah, di sini tuh ada, jadi waktu di training MyBiz baru sebelumnya ada pertanyaan apakah HAT dan GAR akan ditampilkan. Saya waktu itu pernah menjawab untuk kisi-kisinya ya nantinya akan ada. Nah, untuk saat ini saya akan konfirmasi lagi HAT dan GAR serta FAA akan ada di MyBiz baru atau Corpus Tracking Tool. Di sini untuk fungsi masih sama, yaitu ada info penghargaan saat ini dan ada tracking award yang kondisi yang ada. Kemudian kalau misalkan memang
di scrollnya terlalu lama bisa di hide atau bisa di show juga. Kemudian FAQ-nya juga bisa langsung diklik. Kemudian ada brosur. Nah, di sini itu ada, sorry, lihat matriks GAR. Nah, di sini itu ada detailnya untuk penjelasannya, untuk meraih bagaimana, dan ada detail kaki dan QC-nya. Kemudian di sini juga ada tracking kaki yang memenuhi syarat di dalam market ataupun internasional secara total. Untuk lihat kaki bisa langsung diklik di sini. Kemudian ada FAA dari insentif tahunan, kemudian ada FAA. Oke. Untuk FAA atau Founder Achievement Award, tampilannya masih sama seperti MyBees lama, tapi di sini cukup mudah ya kalau kita bisa melihat korpas early incentive, kemudian kita mau lihat insentif tahunan ataupun GAR HAT bisa dalam satu tools. Kemudian kita juga bisa memilih bulan yang ingin kita proses. Contohnya di sini ada bulan Februari, kemudian ada Januari, kita bisa memilih sesuai dengan sahabat MW ingin lihat. Kemudian ketika diklik, di sini akan ada tampilannya untuk tracking BBR. Nantinya ketika sudah berhasil, maka akan berwarna hijau. Di sini juga ada bagannya untuk pengalinya, tracking poin FAA, dan ada tracking kaki Founders Platinumnya. Kemudian Anda tidak tracking penerima bonus BBR, bagaimana pengalinya dan proyeksi perhitungan bonusnya. Dan ini, oke, sampai sini saja. Oh ya, sama ini detail pendapatan core ini adalah core plan. Dan ini bisa kita klik, ketika diklik, nanti sahabat MW bisa melihat. Ya, oke. Untuk live demonya, apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom Q&A. Nanti saya akan coba jawab. Nah, untuk live demonya saya sampai sini. Nah, nantinya saya akan kembalikan ke Fauzan. Fauzan, persilakan. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Mas Wino terkait dengan demo yang sudah disampaikan. Oke, nih bagaimana nih pesannya sahabat MW sekalian terkait dengan fitur-fitur yang tadi disampaikan oleh Mas Wino. Dari fitur-fitur tersebut bisa memudahkan sahabat MW untuk pelacakan status terkini dan untuk melihat kinerja dari downline-nya. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan dimasukkan di kolom komentar ya. Lalu sebelum itu mungkin kita akan berikan juga polling yang perlu diisi oleh sahabat MW. Ya, sebentar ya. Oke, nah kita masuk ke polling kedua ya. Mohon untuk diisi oleh sahabat MW terkait dengan informasi yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, apakah waktu dan durasi training sesuai dengan harapan Anda? Yang kedua, yaitu apakah konten training ini jelas dan informatif? Lalu, apakah fasilitator menyampaikan materi tujuan dan isi dengan jelas? Yang keempat, apakah Anda akan merekomendasikan training ini kepada ABO, downline, atau rekan ke ABO lainnya? Yang keempat, apakah Anda mempelajari sesuatu yang baru dari training hari ini? Oke, silahkan dimasukkan ya. Oke, nah dari informasi yang disampaikan terkait dengan penggunaan MyBiz baru nih, jadi nanti sahabat Envoy jangan bingung terkait dengan penamaannya, nanti akan terpusat di satu platform yaitu MyBiz baru, sehingga tidak ada MyBiz lama. Lalu Korpas Tracking Tool juga nanti akan berubah namanya. Nah, tentunya sahabat Envoy sekalian pastinya sering menggunakan Korpas Tracking Tool ya untuk melihat kinerja sahabat Envoy dan melihat kinerja downline-nya. Dari informasi yang disampaikan, nanti sahabat MW bisa melihat nih dari kinerja EBO atau downline dari sahabat MW sekalian,
untuk melihat secara trennya apakah cenderung positif atau negatif apa yang perlu dilakukan. Jadi sahabat MWay bisa langsung mencari nih em, strategi apa yang terbaik untuk menunjang potensi bisnis sahabat MWay sekalian. Oke, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan informasi yang disampaikan, kita akan tunggu mungkin 2 menit lagi. Nanti jika tidak, kita akan coba untuk menyampaikan kesimpulannya terkait dengan informasi yang disampaikan. Baik, ya, nampaknya eh, tidak ada pertanyaan. Saya harap informasi yang sudah disampaikan sudah cukup jelas. Jadi bagi sahabat MW yang mungkin telat joinnya, jadi nanti jangan khawatir bahwa training ini nanti akan diupload ke YouTube sehingga sahabat MW ketika nanti sudah go live fitur-fiturnya, sahabat MW bisa melihat kembali di YouTube lalu melihat panduan-panduannya. Namun jika ingin paduan secara langsung, nanti sahabat NW pun bisa langsung hubungi call center atau tim LGS ya. Jadi nanti sahabat NW bisa dipandu terkait dengan penggunaan aksesnya. Oke, ya, tampaknya sudah cukup jelas. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali. Nanti sudah go live di tanggal 16 ya. Silakan nanti digunakan serempak penggunaan MyBiz barunya. Oke,